Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Alfajuriana, izin mengumpulkan tugas manajemen keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko investasi BPKH. Manajemen risiko terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama investasi dan risiko. Salah satu hal yang paling mendasar dalam mengelola dana investasi adalah manajemen risiko. Dengan penerapan manajemen risiko yang baik, maka kegiatan investasi dapat terhindar dari potensi kerugian ataupun kebangkrutan. Sehingga banyak perusahaan menyadari pentingnya penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari strategi bisnisnya dalam menghindari kerugian dan kebangkrutan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, BPKH mempunyai tanggung jawab dalam mengelola keuangan haji yang disetorkan oleh calon jemaah haji dengan menempatkan pada portofolio investasi yang dapat memberikan imbal hasil yang bagus. Ada beberapa potensi risiko yang melingkupi kegiatan investasi yang dilakukan oleh BPKH, yang tentu saja konsep high return berlaku pada setiap kegiatan investasi. Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu investment. Kata invest sebagai kata dasar dari investment memiliki arti menanam. Secara sederhana, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menanam harta yang bertujuan untuk mengembangkannya. Secara lebih praktis, investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat sekarang dengan harapan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi yang dilakukan oleh BPKH adalah kegiatan menempatkan sumber daya keuangan BPKH pada kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan perundangan serta ketentuan yang berlaku untuk memperoleh imbal hasil setelah mempertimbangkan kajian mendalam atas semua potensi risiko dan manfaat yang akan diperoleh sebagai akibat dari kegiatan usaha tersebut. Di dalam investasi dan risiko terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan investasi BPKH. Jika membandingkan BPKH dengan sebuah perusahaan umum yang bergerak dalam bidang investasi keuangan, maka investasi BPKH bertujuan untuk memaksimalkan nilai manfaat dari dana yang dikelola BPKH. Tentu saja manfaat ini akan dinikmati oleh para stakeholder, khususnya calon jemaah haji Indonesia. Salah satu jalan memaksimalkan nilai perusahaan adalah dengan cara memaksimalkan nilai manfaat dari investasi keuangan haji. BPKH sebagai badan yang diberi amanat oleh pemerintah untuk mengelola dana haji diamanahi untuk bisa menginvestasikan dana haji sesuai peraturan yang berlaku agar dana haji dapat berkembang. Sesuai dengan peraturan BPKH Nomor 5 Tahun 2018, investasi keuangan haji bertujuan untuk meningkatkan nilai manfaat dana yang dikelola oleh BPKH. Kemudian yang kedua ada hambatan dalam mencapai tujuan investasi. Selain tantangan dalam menyediakan indirect cost untuk BPIH, tantangan yang lebih utama adalah perlindungan terhadap uang jemaah haji yang diatur Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 53 Ayat 1 yang menyebutkan ketentuan mengenai tanggung rentang atas kerugian akibat penempatan dan atau investasi keuangan haji yang timbul akibat kelalaian dalam pengelolaannya. Sedangkan risiko adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai. Artinya adalah adanya penyimpangan terhadap harapan hasil investasi yang sedang atau telah dilakukan dibandingkan apa yang telah direncanakan. Ada perbedaan hasil dari rencana dengan perbedaan hasil pelaksanaan sehingga risiko dalam
Investasi menunjukkan adanya probabilitas bahwa return sebuah aset akan menyimpang dari expected return aset tersebut, dan hasil tersebut tidak disukai. Kemudian, yang kedua ada proses mitigasi risiko. Sesuai dengan peraturan BPKH nomor 5 tahun 2018, ada 3 tahapan dalam pembentukan investasi keuangan haji, yaitu pertama tahap perencanaan investasi penilaian, kedua persetujuan investasi, dan yang ketiga adalah penetapan investasi. Di dalam proses mitigasi risiko terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua tahap penilaian dan persetujuan, yang ketiga tahap penetapan, yang keempat tahap pelaksanaan investasi, dan yang terakhir evaluasi pelaksanaan investasi. Kemudian, yang ketiga ada peran manajemen. Dalam manajemen risiko yang diterapkan oleh BPKH sesuai dengan peraturan BPKH nomor 5 tahun 2018 tentang tata cara dan bentuk investasi keuangan haji. BPKH telah menetapkan kebijakan dan prosedur dalam investasi keuangan haji. Peraturan tersebut disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko investasi dana haji dapat terkendali sesuai kebijakan dan prosedur internal, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan lainnya. Dalam peraturan ini mencakup peran yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dan juga peran yang dilakukan Dewan Pelaksana dalam kegiatan investasi dana haji. Dalam peran manajemen terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada Dewan Pengawas BPKH, yang kedua ada Badan Pelaksana BPKH, yang ketiga ada Kepala Badan Pelaksana, yang keempat ada anggota Badan Pelaksana bidang investasi, yang kelima ada Komite Pengembangan Keuangan Haji, yang keenam ada rapat gabungan. Kemudian, yang keempat yaitu kebijakan manajemen risiko. Perumusan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap instrumen investasi keuangan adalah bagian dari cakupan tata kelola risiko terhadap investasi menjadi ruh dalam peraturan-peraturan BPKH nomor 5 tahun 2018. Di dalam kebijakan manajemen risiko terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada kebijakan risiko nilai tukar, yang kedua ada kebijakan risiko likuiditas, yang ketiga ada kebijakan risiko gagal bayar, dan yang terakhir ada kebijakan risiko hukum. Kemudian yang terakhir ada strategi pengawasan investasi Badan Pengelola Keuangan Haji. Strategi investasi yang penting dalam membangun investasi yang efektif terletak pada penyusunan portofolio investasi yang baik dengan mempertimbangkan cash flow dan capital gain atau nilai manfaat. Secara komprehensif, capital gain digunakan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Tetapi BPKH sebagai lembaga yang baru mulai berinvestasi berfokus pada nilai manfaat sekaligus tetap menjaga kebutuhan cash flow atau likuiditas kebutuhan keuangan penyelenggaraan ibadah haji terlebih dahulu. Terdapat 4 pengawasan investasi. Yang pertama ada pengawasan investasi dana haji. Di dalam pengawasan investasi dana haji terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada landasan pengawasan, yang kedua ada tanggung jawab renteng, yang ketiga ada kewenangan dan kapasitas organisasi, yang keempat ada limitasi pengelolaan dana haji, dan yang kelima ada alokasi, penempatan, dan investasi dana haji. Kemudian yang kedua ada metode pengawasan keuangan haji. Di dalam metode pengawasan keuangan haji terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada metode verifikasi, yang kedua ada metode komparatif, yang ketiga ada metode investigasi, dan yang keempat ada metode inspeksi dan visitasi. Kemudian yang ketiga ada ketentuan umum. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu asas prinsip syariah, yang kedua SBCN dengan variasi tenor, yang ketiga ada sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.
Kemudian yang terakhir ada analisis. Analisis terbagi menjadi 3, yaitu analisis fundamental, kedua ada analisis teknikal, dan yang ketiga ada analisis perspektif syariah. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.